Hai semuanya, welcome back with me, Rima Rahai Putri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini ada cerita nih tentang kisah sedih gadis bisu asal Pakistan yang hilang dan tersesat di negara India. Dan pada saat itu negara Pakistan dan India ini lagi konflik besar-besaran. Tapi ada seorang pria teramat baik asal India yang rela bersakit-sakit demi membantu gadis tersebut. Kebayangkan gimana serunya film ini? Aku saranin deh sebelum nonton film ini kalian siapin tisu dulu ya. Jadi film ini berjudul Bajrangi Bhaijaan yang dirilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Kabir Khan. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Yuk mantapkan posisi, sediakan cemilan dan lupakan mantan, langsung aja ke videonya. Enjoy! Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok warga asal desa Sultanpur, Pakistan lagi pada asik nobar pertandingan kriket. Di sini ada ibu-ibu guys yang lagi mengandung dan udah nggak tahan pengen melahirkan. 6 tahun kemudian tumbuhlah gadis cantik yang bernama Syahidah. Tapi sayang dia ini bisu atau tidak dapat berbicara. Pada adegan ini Syahidah ini menuju pulang ke rumahnya sambil bermain tongkat roda. Tapi sayang tiba-tiba dia tergelincir ke jurang yang ada di tepi tebing. Ketika ayahnya Syahidah tiba di rumah, mamanya Syahidah ini langsung dong menanyakan keberadaan anaknya tersebut. Di sini bapaknya kaget karena Syahidah ini udah pulang dari tadi. Mengetahui hal tersebut, akhirnya sekampung pun berbondong-bondong dong buat mencari keberadaan Syahidah. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat Syahidah sedang menyangkut di batang pohon di atas jurang. Atas kejadian tersebut, orang tua Syahidah ini disarankan untuk ke tempat suci yang bernama Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi, India. Tapi ayahnya Syahidah ini bilang kalau dia pernah menjadi anggota militer selama 5 tahun, sehingga orang India tidak akan pernah memberi visa kepadanya. Di sini ibunya Syahidah langsung bilang dong bahwa dia yang akan pergi bersama Syahidah. Akhirnya Syahidah dan ibunya ini pergi menggunakan kereta api melewati perbatasan antara Pakistan dan juga India. Sesampainya di India, tentunya para petugas mengecek dong data diri mereka dengan melihat visa yang mereka bawa. Singkat cerita, mereka ini udah tiba nih di tempat suci yang mereka tuju. Di sini terlihat ibunya Syahidah ini benar-benar kayak khusyuk banget gitu, berdoa minta agar Syahidah dapat berbicara. Selesai acara, tentunya mereka kembali lagi dong ke Pakistan menggunakan kereta api. Tapi sayang kereta api tersebut berhenti di tengah jalan karena sedang ada perbaikan. Pada saat orang-orang pada tidur, tiba-tiba Syahidah ini melihat nih ada kambing yang terperosok ke dalam lubang. Karena ia sangat mencintai kambing, ia pun akhirnya turun dan membantu kambing tersebut. Tapi disinilah awal cerita sedih dimulai. Syahidah tertinggal kereta di tengah perjalanan. Tapi tiba-tiba datanglah nih kereta barang yang muncul dari arah India menuju Pakistan. Syahidah yang pintar ini pun menaiki kereta tersebut dengan harapan akan membawanya ke Pakistan. Tapi sayang kereta barang tersebut berbalik arah ke India sehingga membawa dia ke India kembali. Sementara kereta ibunya yang telah sampai ke Pakistan bahkan melewati perbatasan menyadari keberadaan Syahidah yang tidak ada di sampingnya. Ia pun panik dong dan segera mencari Syahidah. Ia melapor tapi sayang Syahidah tidak ditemukan. Ibunya ini memaksa agar dia dapat kembali menyeberangi perbatasan. Tapi nggak bisa, untuk menyeberangi perbatasan harus ada visa. Jadi ibunya dan keluarga ini hanya bisa berdoa semoga ada orang baik yang dapat menyelamatkan Syahidah. Syahidah yang telah tiba di India kembali tiba-tiba tertuju kepada satu orang pria yang bernama Pawan Kumar Chaturvedi atau sering dipanggil Bajrangi, seorang lelaki pemuja Dewa Hanuman atau Bajrangbali yang sangat mengutamakan kejujuran dalam hidupnya. Di sini terlihat Pawan ini care banget gitu sama Syahidah, dia ngasih minum dan makan. Di sini ia dan penjual pun menanya apakah dia bisa baca tulis, ternyata tidak. Dan ternyata Syahidah juga bisu kan. Akhirnya Pawan pun membawa Syahidah ke tempat ibadah pemuja Dewa Hanuman atau Bajrangbali.
Di sini Pawan pun memberikan kalung bajrang bali dan meminta Saidah untuk berdoa agar orang tuanya segera datang ke tempat tersebut. Pada saat di bus, Pawan ini melihat bahwa Saidah ini lari-lari mengejarnya. Akhirnya di sini Pawan pun membawa Saidah ke kantor polisi yang ada di India. Tapi sayang kantor polisi India tidak menyarankan untuk Saidah ada di situ, karena di situ tuh rawan banget akan kejahatan yang tidak baik untuk fisikis dari si Saidah tersebut. Akhirnya Pawan pun membawa Saidah pulang bersama dia. Dia memberikan instruksi kepada Saidah kalau misalnya ada kata-kataku yang benar, kamu tunjukkan tangan seperti ini ya. Saidah pun akhirnya ditanya dong tentang alamatnya, daerahnya, tapi yang gak ada satupun yang Saidah benarkan. Singkat cerita, Pawan pun tiba nih di rumah pacarnya yang bernama Rashika. Di sini Camernya bilang, itu agamanya apa sih? Aku gak mau ya ada agama lain selain Brahmana di sini. Pawan pun yakin kalau dia adalah seorang Brahmana karena kulitnya putih, mulus, cantik, seperti bihun gitu. Singkat cerita, Saidah ini gak bisa nih makan makanan vegetarian. Tiba-tiba seisi rumah heboh dong akan kehilangan si Saidah ini. Dan ketika dicari sama Pawan dan Rashika, mereka melihat Saidah ini lagi makan ayam goreng di tetangganya yang beragama Muslim. Di sini mereka kaget dong. Karena ya seorang Brahmana nggak boleh makan ayam, harus makan vegetarian. Akhirnya di sini Saidah pun dibawa ke resto yang isinya itu ayam semua gitu. Di sini mereka sempat berdebat dan bingung. Sebenarnya Saidah ini apa sih gitu ya? Tiba-tiba mereka melihat Saidah ini sedang bersedih. Di sini Rashika dan Pawan pun mencoba untuk menghiburnya. Adegan pun dilanjutkan kembali nih dengan Pawan yang membawa Saidah untuk berdoa ke Bajrangbali. Tapi di sini Saidah itu pergi ke masjid dan berdoa menurut agamanya, yaitu agama Islam. Di sini Pawan kaget dong. Pawan pun langsung dong bilang sama Rashika. Di sini mereka berdebat dan ketika mereka lagi berdebat, tiba-tiba Saidah datang dan memeluk si Pawan. Duh, di sini so sweet banget deh, kayak luluh gitu, kayak hati baiknya tuh bener-bener luluh banget. Adegan pun dilanjutkan nih dengan mereka yang lagi nobar pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Di saat yang lain pada bete ketika Pakistan menang, di sini si Saidah ini malah happy. Dia loncat-loncat dan bertepuk tangan bahkan mencium bendera Pakistan. Tentunya di sini pada kaget dong. Dan ternyata bener aja nih, ketika ditanya kamu orang Pakistan, Saidah pun menggerakkan tangannya. Di sini ayahnya si Rashika tidak setuju ada si Saidah di dalam rumah tersebut. Ia menyuruh Pawan untuk membawa Saidah ke kedutaan Pakistan yang ada di India. Keesokan harinya Pawan ini telah tiba nih di kedutaan Pakistan. Terlihat banyak orang-orang yang lagi pada demo di depan kedutaan. Tapi pegawai tersebut bilang gak bisa karena gak ada data diri yang menunjukkan bahwa Saidah ini orang Pakistan. Pas lagi ngamuk-ngamuknya, tiba-tiba para pendemo ini bentrok nih guys. Dia langsung kayak menyerang kedutaan Pakistan yang ada di situ. Di sini Pawan itu berusaha melindungi Saidah agar tidak terkena pukulan ataupun serangan dari para pendemo. Akibat hal tersebut, layanan visa pun ditangguhkan selama sebulan. Tapi camernya Pawan ini tetap gak mau ada Saidah di situ. Akhirnya Pawan pun membawa Saidah ke agen perjalanan. Di sini ia meminta agar memulangkan Saidah ke Pakistan. Di sini agen perjalanan menyanggupi hal tersebut. Dan akhirnya di sini Pawan pun pulang dengan hati yang sedih dan galau. Tiba-tiba di perjalanan ia melihat sebuah gelang dan ia mengingat Saidah karena Saidah ini sangat menyukai gelang. Akhirnya ia pun membelinya dong dan kembali untuk memberikan itu kepada Saidah. Tapi ya Saidah udah di perjalanan, ia pun mengikuti kemana Saidah itu pergi. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat Saidah ini diperjualbelikan guys. Dan ini benar-benar nyakitin banget buat dia. Dia yang udah ngerawat Saidah setulus hati dengan penuh cinta, tiba-tiba dijual sama agen perjalanan. Oh tentu saja di sini Pawan itu sampai meneteskan air mata saking sedihnya guys. Ia pun di sini ngamuk dan semuanya habis terbantai sama dia. Hahaha. Ia pun akhirnya kembali dengan membawa Saidah di gendongannya. So sweet banget guys. Ini film banyak adegan sedih dan so sweetnya deh. Recommended.
Di sini akhirnya Pawan bilang ke Rasika bahwa ia memutuskan untuk mengantarkan Shahidah sendiri ke Pakistan tanpa paspor dan juga visa. Singkat cerita, Pawan pun dan Shahidah pun pergi nih dari India ke Pakistan melalui lorong atau jalur rahasia yang ada di perbatasan. Di sini si Pawan yang memiliki sifat jujur ini gak mau pergi, walaupun diajak sama agen rahasia yang kayak anggapannya calo gitu ya. Dia tetap gak mau pergi. Ia tetap menunggu izin dari para tentara yang menjaga. Di sini ia meminta izin dong dengan konyolnya. Tentunya para tentara ya ada penyelundup masuk ke negara Pakistan ya pasti disuruh balik lagi dong. Dia bilang masuk dari terowongan. Ya balik lagi dong ke terowongan. Tiba-tiba setelah beberapa menit kemudian ia muncul lagi dong di Pakistan. Tentunya digebukin sama para tentara Pakistan. Ia nanya kok bisa balik lagi gitu. Ya bilang kalau ada terowongan yang lain. Di sini tiba-tiba komandannya ini bilang stop gitu kan ke si tentara lainnya dan bilang oke lah kamu diizinin. Tapi kamu ingat harus kembali pada waktunya. Terus si Pawan itu bilang pamit. Oke makasih ya gitu. Nah jadi gitu alur cerita part 1. Gimana seru kan? Kalian bisa langsung lanjut ke alur cerita part 2 ya. Oh iya, buat kalian yang ingin kritik dan saran, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. See you next video, bye-bye.